Transmedia, Anda pastinya. Hal yang kita sebut dengan inspirasi bangsa. Dengan mudah-mudahan acara-acara yang kita berikan kepada pemirsa di rumah merupakan acara-acara yang bisa memberikan inspirasi yang membangun bangsa kita. Dan acara tersebut akan kita meriahkan besok pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Jelas yang pasti itu Transmedia bersama saya dan Feni Rose. Jadi besok kita akan penuh dengan berbagai mengisi acara dan memeriahkan hari Anda di malam hari. Ingat, besok pukul 18.30. Oke, sekarang kita ke hitam putih. Malam hari ini tema dan melakukan pertama kita mencoba untuk bicara kali ini eye to eye, jadi benar-benar intens sekali. Mungkin lebih dari dua passion yang dijalankan bersama-sama. Langsung aja, ini adalah Jeremy Teti. Jadi Jeremy Teti itu dulu terkenal sebagai seorang news anchor. Enggak, dari dulu sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi begini, tiba-tiba yang gue lihat nih di TV ya, tiba-tiba, ya kan? Yes. Nah, artinya pertanyaannya adalah, itu memang itu awalnya atau itu kejeblos? Ya gimana ya? Saya harus siap. Mungkin kebetulan saya juga jadi host juga acara-acara yang tidak yang seperti yang talk show yang serius, yang gimana, yang ada unsur komedinya. Dapat sitkom. Oh, kok dapat sitkom? Masih siaran aja nyuri-nyuri waktu untuk syuting sitkom. Pada saat masih jadi news anchor? Betul. Oke. Nah, gini. Habis dapat tawaran lumayan waktu itu beberapa program. Why not? Gitu ya? Iya. Gini, gue punya teman, contohnya Andre Tolani lah. Dari seorang vokalis band. Betul. Tiba-tiba sekarang mungkin banyak anak-anak muda yang nggak tahu kalau Andre itu dulunya penyanyi. Bener loh. Iya. Kalau anak gue nggak tahu kalau dia penyanyi. Karena gue taunya dia adalah seorang komedian. Kalau gitu dia tidak berhasil sebagai seorang penyanyi. Masanya lewat udah. Oh, masanya anak gue nggak tahu karena anak gue nggak pernah. Oh iya, betul. Bener kan, anak gue umur 9 tahun. Nah, iya. Seorang Jeremy Teti larinya ke sana kah? Sebagai seorang news anchor itu masih lekat dengan saya sampai sekarang. Saya kemanapun juga orang masih ingat, oh Jeremy Teti yang siaran. Sulit loh itu lepas dari saya. Jadi kemanapun juga pergi, ya saya juga belajar untuk ya bermain di berbagai macam program biar mulai berkurang image itu, tapi image itu terlalu kuat untuk saya. Means you don't like it? Ya senang ya pastilah. Maksudnya you don't like you as news anchor anymore? Masih tetap ada. Keinginan itu masih besar. Kalau gue suruh pilih? Berat. Dengan catatan mungkin pilihan itu. Ya, assume misalnya jadi news anchor, ada pilihan nih dua nih, jadi news anchor atau bawain acara variety show. Kalau sekarang kayaknya variety show. Kenapa? Ya mungkin saya tidak terlalu terikat. Kalau menjadi news anchor itu jadi ikon. Jadi ujung tombak dari sebuah program, bahkan ujung tombak dari sebuah stasiun televisi. Sebuah stasiun televisi orang tahu news anchornya. Bagus dong. Iya, memang bagus secara image, bagus. Ikonik banget. Tapi ya begitulah, terima nasib. Nggak kangen? Kangen banget sih. Kalau bilang kangen itu gila. Orang tua saya itu bangganya sebegitu. Orang tua masih ada, Jer? Masih ada. Apakah orang tua bangga dengan sekarang Jeremy Teti sebagai seorang entertainer? Dibilang bangga sih was-was. Jadi kalau gue boleh bilang, sebenarnya mereka lebih senang lu jadi news anchor dong? Betul. Mungkin karena mental orang tua zaman dulu kan betul. Karyawan, gajinya pasti jelas tiap bulannya. Sebagai seorang entertainer, mereka mikir gimana? Kok jarang lihat kamu di TV berapa bulan terakhir ini? Oh ada, kebetulan ada acara off-air bilang gitu. Nggak ngerti off-air apa-apalah kayak gitu kan. Ya, soalnya muncul di TV berarti anak gua ada penghasilan. Iya benar. Kalau news anchor jelas kelihatan ya. Betul. Tapi
Kayaknya kita pernah nanya nih, dan kayaknya juga di news udah kesebar juga beritanya sih. Tapi remind me, ingetin gue, kenapa sih lu berhenti pada saat itu? Berhenti saat itu ya. Yang gue ingat cuma ketidakjelasan gitu, atau gimana? Seorang ikon harus mendapat privilege khusus. Oke. Kalau dia disamaratakan dengan orang lain, jangan dia sebutkan dia sebagai seorang ikon. Padahal masyarakat yang memberikan simbol itu kan. Dia harus mendapat treatment khusus. Tapi ya disamaratakan terus karirnya mentok Pak. Nggak naik-naik untuk. Dari produser itu udah 5 tahun, 6 tahun nggak naik menjadi IP. Berarti boleh saya bilang kecewa? Kalau dibilang kecewa, sedikit. Kalau pada saat itu dapat perlakuan khusus misalnya, apakah keluar dari Indosiar? Setelah saya resign, setelah sebulan baru ditawarin. Padahal 1 tahun sebelumnya saya sudah sounding bahwa bahkan dari luar negeri juga ada PH dari luar juga memonitor saya. Dengan tengah malam itu mereka menonton saya dan datang bertemu saya itu malah di kantor. Ya tapi ya saya bukan siapa-siapa mungkin. Intinya setelah hilang baru. Ya begitulah. Sedih gak sih di sana sebagai seorang anchor, sebagai seorang yang icon ya. Yes. Tapi diperlakukan tidak seperti itu gitu. Ya gimana ya. Sakit sih sakit. Bahkan sudah pernah disuruh keluar kok. Kalau kamu sudah tidak merasa tidak betah kerja di sini, kerja jangan mutung-mutung. Kalau Anda mau keluar, keluar aja. Ternyata orang yang ngomong saya dia dipecat duluan sebelum saya dipecat. Wow. tapi kan you must have ego kan. Pasti ada egonya dong. Seorang Jeremy Teti pasti ada egonya. Ketika dibilang begitu, saya bisa bersabar. Nggak marah? Ya marah. Teman saya digituin, tensinya naik 180 malam itu juga. Saya menenangkan dia. Karena berdua sama-sama pegang program malam hari. Share program itu bisa menembus 40. Saya pernah megang. Dan 5 tahun saya pegang tuh program itu tertinggi share-nya. Share dan ratingnya. Dan lu digituin nggak marah? Mau marah-marah pada siapa? Karena sudah banyak yang terjadi sebelumnya. Ya memang sistemnya seperti itu, keadaannya seperti itu. Dan akhirnya junior-junior saya juga banyak curhat. Satu persatu juga mengundurkan diri. Apakah seorang Jeremy Teti sekarang sudah sukses? Kalau bilang sukses ya, sebagai manusia biasa ya, kayaknya mungkin semua masih ada tahapan-tahapan selanjutnya. Kita nggak bicara materi ya, kita bicara pencapaian diri lah. Kalau pencapaian diri, belum. Apa yang belum? Pingin lagi menjadi sebuah ikon. Orang ingat hitam putih, ingat Deddy Corbuzier. Saya pingin seperti itu juga. Dan itu dulu pernah kan? Yes. Sekian lama tahun. Jadi you miss that basically. Ya. Walaupun pendapatannya lebih besar, apanya lebih besar, tapi ada satu ego yang sebenarnya ya manusiawi ya untuk mendapatkan itu. Oke. Nah kalau misalnya saya tanyanya begini, kalau saya balik, mereka kehilangan Jeremy Teti atau Jeremy Teti kehilangan mereka? Aduh saya nggak tahu ya kalau mereka merasa kehilangan, karena saya merasa saya bukan siapa-siapa, ada yang lebih bagus dari saya banyak kok. Tapi masyarakat yang menilai kok. Saya kemanapun juga, malam-malam kalau nggak ada lu sepi. Oh ya, saya nggak tahu deh. Ya ini keputusan dalam hidup. Angkatan saya yang terakhir keluar, saya bilang gitu. Saya juga merasa kehilangan karena saya sudah merasa itu rumah kedua. Saya merasa membesarkan, melahirkan start awal. Dari episode perdana, saya ikut membesar, membangun, membentuk sampai image-nya lengket banget dengan Pada saya. saat mau keluar nggak sedih? Saya butuh waktu, hampir 2 bulan untuk mengambil sebuah keputusan. Saya nggak mau tanya kepada siapapun juga, tanya kepada siapapun pasti semua akan berat, tidak mau. Ya akhirnya sibuk sana sibuk sini, job sana job sini, ya akhirnya ya saatnya harus berani mengambil sebuah keputusan. Kita jangan terlalu lama dalam zona nyaman.
Kalau kita dalam zona nyaman terus, kayaknya tidak ada tantangan baru dalam hidup. Nggak berkembang. Nggak berkembang, Anda stuck di situ terus. Apakah Jeremy Teti menganggap bahwa itu keputusan yang tepat saat ini? Iya. Tidak ada penyesalan? Ya, daripada sakit hati, Pak. Sakit hati, efek stres, penyakit nanti makin banyak dalam diri saya. Karena teman-teman saya ada yang seperti itu. Kasihan. Kenapa? Ya tiba-tiba orang dalam sekejap, tiba-tiba tensinya bisa naik segitu tinggi dalam sekejap. Saya sebagai teman dia bekerja malam, aduh Pak, sebenarnya dia seorang dokter, dokternya 3. Dia juga seorang dosen. Tapi ditekan di situ. Pressure-nya sangat tinggi saat itu. Ya saya terus juga ya, saya sudah berusaha menghibur diri saya. Everyday holiday. Berusaha seperti itu. Tapi ya, kok saya merasa nggak dianggap. Gimana rasanya? Pernah 2 tahun saya nggak dianggap kok. Jadi udah panjang, udah akumulatif semuanya. Nah, lu nggak dianggap, lu tetap profesional? Tetap profesional, saya menjalankan tugas seperti biasa. Sampai akhirnya ditanya sama owner langsung. Kebetulan bertemu dalam lift. Kamu kemana aja selama ini? Kok nggak pernah lihat kamu? Saya prajurit, apa kata komandan, saya akan siap melaksanakan tugas. Are you happy now? Ya, Jauh lebih bahagia. ya. Bahagia kita harus ciptakan dalam hidup ini kok. Tapi apakah lebih bahagia dibandingkan saat itu? Ya, di atas lebih bahagia dibanding dulu. Yang penting itu ya, isi journey Iya, hidup ini untuk apa sih? Kita mencari kebahagiaan kok. Ngapain orang lihat kita dari casingnya oke dan segala macam, sementara perjuangan batin setiap hari, bekerja, pulang, nyetir mobil, sambil nangis-nangis di jalan. Sama gak sakit. Saya mau mengadu pada siapa? Ngalamin itu juga. Berkali-kali. Oh my God. Jakarta banjir besar, saya harus terobos banjir. Ya, namanya siaran langsung, Anda bertanggung jawab. Tidak ada kata alasan Anda harus terlambat. Berapa kali saya harus menyelamatkan driver. Karena saya melaporkan driver itu dipecat karena mereka terlambat menjemput saya. Tapi kan orang nggak tahu jam 3 subuh perjuangan saya di jalan. Saya harus cari angkot, cari taksi, cari ojek segala macam, cari bajai. Saya pernah mengalami hal-hal seperti itu. Saya tidak perlu utarakan karena saya mau menyelamatkan banyak orang. Karena ketahuan mereka dipecat satu persatu. Karena pernah kejadian seperti itu. Sorry. Terpaksa saya ngomong seperti ini. Karena ini teamwork. Driver adalah bagian dari teamwork. Sebuah sistem kerja. Berapa kali ada sampai kecemplung dalam danau, dekat rumah saya ada danau, ada yang sampai kecebur dalam danau. Saya harus keluar dari rumah dan cari taksi subuh-subuh, dan gimana caranya, bagaimanapun juga saya harus sampai tempat kerja, tidak boleh terlambat. Karena live, siaran langsung, zero toleransi dengan keterlambatan. Baik ya, tapi mungkin itulah yang kita sebut dengan profesionalisme ya. Iya, saya berusaha seperti itu. Dan itu mungkin yang kita bisa pelajari dari Jeremy Teti, walaupun apa keadaannya, walaupun bagaimanapun tekanannya, tapi itulah profesionalisme. Dan mungkin itu yang membawa Jeremy Teti sekarang keluar dari zona tersebut dan mungkin ingin mencapai sebuah jati diri yang lebih baik lagi. Thank you anyway for the story. Mudah-mudahan bisa menginspirasi juga buat orang-orang di rumah bahwa apapun itu, profesional itu tetap harus dilakukan. Saya break dulu. Saat ini saya akan mengundang seorang presenter atau host yang dulunya adalah seorang pengacara. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Emang ya dokter berarti ya? Oh, apa dok? Pak dokter berarti. Pak dokter. Dokter. Dokter, dokter. Oh, yang ini mahasiswa. Ini dokter udah? Udah dokter. Oke. Coba dikenalin satu-satu. Silakan. Saya dokter Adi, saya main gitar. Dokter Adi.
Adi, dokter umum, Dokter umum. Oke. Saya Dani Gunawan, saya dokter spesialis kulit dan kelamin. Saya posisi drummer. Drummer. Oh iya, nama saya Chris, saya dokter umum. Saya vokalisnya di Medisna. Vokalisnya. Yang paling lebar gagal OCD kayaknya. Oke. Saya Kevin, saya main keyboard dan saya dokter muda atau koas. Dokter muda lagi koas. Oke. Saya Midi, main bass, masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Kenapa diajak ya? Sebenarnya buat mewakili sih, muka kita kan udah agak-agak gimana gitu ya. Jadi berondong aja deh. Jadi berondong. Biar agak menjual. Satu. Personel kurang satu. Saya Jeremy, pasien. Ini menarik nih. Ini gimana ceritanya? Dokter terus tiba-tiba ngumpul ngeband bareng tuh. Karena suka musik aja sih. Terus? Jadi ya akhirnya memang dari awalnya kan saya sama Denny dulu tuh sering ketemuan. Dari zamannya kuliah dulu tuh memang udah suka main musik. Dari sebelum kuliah pun memang dia juga orangnya suka musik. Jadi waktu pas dia program spesialis kulit kelamin, pulang tuh bukan ngomongin pasien ngerjain apa, tapi ngomonginnya musik. Jadi akhirnya dia banyak materi. Secara dia yang spesialis, pengalaman hidup paling banyak, paling pedih juga kali. Dibikin lagu deh. Banyak materi, jadi ya udah kita bikin band deh. Bikin band. Lalu yang lainnya? Kita rekrut. Jadi waktu itu audisi, jadi apa audisi? Luar biasa ya. Biar keren aja dulu ya. Sudah menyari. Audisinya di rumah sakit. Di kamar mayat. Ke kampus sih. Jadi di kampus kalau ada acara kayak kampus night gitu, terus kita lihat oh oke, ini anak main musiknya bagus. Terus ya udah kita ajak untuk ngejam bareng dulu. Kalau cocok, ya oke, terusin. Kalau ini berarti panggung, off air. Apa perpandu? Gimana? Panggung. Oh iya. Off air, show off air. Enggak show sih, cuman ya acara kampus. Oke, tapi dia maksudnya off air. Maksudnya basisnya berbayar. Enggak sih. Jadi mau acara kampus, kalau kampus night itu biasanya nggak berbayar sih. Cuman biasanya ya Maksud saya gini, kayak kalau kita pensi mau lah ya. panggil medis band gitu bisa nggak gitu? Oh bisa. Ya berbayar berarti kan? Iya. Apakah pakai seragam gitu? Kalau pakai seragam, iya sih. Cuman kita memang bedain dari dari jas dokter biasa kan. Jadi kita kasih warna gitu. Oh iya, karena ya jas dokter ya tidak boleh juga ya maksudnya Ya. jas praktek, tapi Ya. intinya putih ya orang tahu dokter. Itu masalah lagu agak serem ya. Ini nih yang bikin dia. Kenapa lagunya kok begitu? Kenapa nggak lagu? Kan biasa sekarang band lagu-lagunya percintaan, lagu apa? Ini lagunya bawa-bawa Nissan. Bisa ada ambulan. Jadi anti mainstream mungkin ya, basicnya kita ya. Terus lagu Jangan Sombong dibikin itu intinya untuk mengajak manusia untuk bertobat kali ya. Jadi apa kritik Jadi sosial? maksudnya di istilahnya kan di atas awan masih ada awan gitu ya. Jadi kita jangan lupa diri, selalu melihat juga yang di bawah kita banyak gitu. Kita jangan pamer, jangan sombong seperti itu sih. Memang karakter bandnya seperti itu. Ya, berusaha membumi lah ya. Kita juga sih. Berharapnya sih gitu. Gak maksudnya memang lagu-lagunya begitu. Hampir Ada- sebagian besar ya kritik sosial ya. Kayak ada Sirik Dengki, ada Jangan Sombong. Sirik Dengki. Contohnya Ada, coba. Dengki. Saya mau denger Ah. refnya. Vokalis deh, nyanyiin. Sirik Dengki. Kok gue jadi lupa ya ditodong gua. Ditolong gitu Pak. Ya singkat kata aja ya. Pokoknya jangan sirik jangan dengki lah gitu aja lah. Ini ya dong refnya di Refnya, Cek refnya, aja refnya. YouTube aja. Sirik dengki cari muka dua gitu. Sirik Sana, Dengki sikut cari sini. muka. Muka dua. Dua. Iya, biasanya kalau orang udah nyirikin kita kan memang biasanya muka dua tuh. Kesana ngomongin, kesini ngomongin gitu. Jadi makanya dibuat liriknya ya gitulah. Iya. Makanya kalau ditanya gitu ditodong langsung, iya apa ya gitu. Iya. Karena nggak Menarik loh. Menarik. Coba aku pengen nanya nih, kalau misalnya mungkin band biasa pasti ada fans club-nya gitu kan. Nah kalau medis band Oh nih, ada di kursi roda semua. nama fansnya berarti apa dong? nggak ada sih. Oh belum ada. Oh harus kepikiran Ada, tuh kita namanya Harus ada ya. Sahabat medis. medis band itu, sahabat medis. Sahabat medis. Oh bagus tuh kalau masyarakat. Jadi sadis, sadis. sadis. Tuh sadis Sahabat sadis. medis. Oh benar. Sadis, sahabat medis gitu. Sadis Oke. sahabat medis. Udah pernah kemana aja ini Ben? paling sih karena ya itu susahnya nyocokin jadwal sih. Jadi kalau misalkan
kayak kesini misalkan Nah, tadi, praktek gimana prakteknya? nah itu dia. Jadi kalau misalkan ngeduluin praktek lah. Kayak tadi lagi on the way kesini kan hari ini macetnya gila banget. Terus tiba-tiba harus belok dulu nih karena ada kasus misalkan. Bisa mampir dulu nggak Dok untuk check-in dan sebagainya, ya mau nggak mau mampir dulu gitu. Terus ngeliat jam, kalau misalkan oke kayaknya masih keburu deh. Cuman akhirnya mepet banget sampai sini. Nah, pernah nggak kejadian, wah mepet banget itu. Harus milih nih, gua manggung atau pasien? Si pasien sih mau nggak mau. Cuman memang dari awal misalkan ada yang manggil, kita kasih kondisi. Jadi Tutup. please kalau bisa nanti kalau misalnya ini ditutup gimana caranya deh gitu. Maksudnya? Jadi misalkan dari 5 orang nih ada satu yang nggak bisa, jadi mungkin nanti kita cover apa gimana Wah, itu caranya. tanda-tanda perpecahan. Ngerti banget ya. Iya. Tapi ada ini backupnya ada? Biasanya sih kita ada beberapa temen juga yang bantu. Yang Jadi kalau dokter juga? nggak selalu dokter sih. Kenapa Tapi kita personelnya usahain laki cari semua? dokter. Nggak ada dokter muda cantik gitu. Nggak ada susternya ya? Suster. Harus bikin suster. Ada susternya. Susah sih nyari yang maksudnya berkecimpung di dunia medis, terus udah gitu dia sangat in dengan musik, terus mau join juga. Karena harus ada effort sendiri sih untuk kita latihan, terus kayak spend untuk ke acara begini gitu. Jadi ya, Belum nyambung-nyambungnya gitu kan? iya. Jadi ya makanya mungkin ya tampaknya begini semua deh. Iya, iya. Oke, saya break dulu nih, masih banyak yang mau saya tanya soalnya ini menarik banget. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Medis band ya. Kan tadi udah bilang kalau misalnya panggil berarti dibayar. Bayar gitu kan. Iya. Nah, udah sering juga dong pasti. Sayangnya belum. Oh nggak apa-apa, ini promo. Punya album. Ada. Oh, udah ada albumnya. Kita launching Februari tahun ini. Oh. Udah lihat. Iya. Dijual albumnya. Dijual cuman agak Iya, sedih iya, juga kemarin gratis. banyak yang tutup ya toko-toko CD kan karena mungkin pembajakan juga sih. Mungkin Cuman ini digital kayak download. band-band sekarang kan suka taruh-taruh di apa Digital. restoran ya, makanya taruh di puskesmas gitu. Saya nggak boleh masih sebenarnya kepikiran. Iya loh, iya kan orang imunisasi Iya, dapat iya, album. soundtrack gitu ya, Why not? mungkin ya, yes, Iya. yes, yes. Ya benar. Sayangnya nggak Pas boleh. dengerin jangan sombong. Naik mobil ambulan. Bagus loh. Orang lagi imunisasi dapat. Atau mungkin pas mau melahirkan gitu ya? Jangan dong Ki, jangan dong. Ide bagus loh. Iya, tapi gimana jualnya sekarang? Digital download mau nggak mau. Digital download. Dari RBT, digital download, terus ya fisik sih mungkin di beberapa tempat masih bisa nemu sih. Gitu. Jadi mungkin yang buat yang suka koleksi CD mungkin bisa cari sih. Kalau senang-senangan mana? Dua-duanya seneng sih. Dua-duanya senang. Karena apa ya? Logo kita makanya hitam putih sih sebenarnya. Kan Logo bulat medis, gitu. Jadi kayak kehidupan kita ini ada dua sisi yang nggak bisa lepas. Gitu. Jadi kalau misalkan dari sisi kita sebagai dokternya, itu ada satu kepuasan tersendiri waktu tahu pasien kita sembuh atau dia lebih baik. Terus waktu kita nyanyi, tahu orang terhibur dan bisa dapat satu, ya mungkin kesembuhan juga dari lagu kita, itu juga nyenengin banget. Gitu. Sama lah kayak Mas Dedi misalkan jadi host terus bisa menghibur, tahu orang bisa senang dengan kehadiran Mas Dedi gitu di TV, itu pasti senang banget deh. Ya kayak gitu jadinya kalau disuruh milih susah. Milih susah ya. Iya. Pernah menghibur pasien juga nggak? Pernah sih, tapi nggak nyanyi. Kalau nyanyi takutnya ntar konsultasi jadi double. Charge double dokter. Jadi gimana hibur pasien? Paling sih didengerin. Gitu. Biasanya kuncinya nomor satu kalau ada pasien datang, mereka tuh bisa pengen didengerin kok. Yes. Keluhannya segala macam gitu. Kebanyakan memang nggak dipungkiri. Jadi kalau ada orang berobat, biasanya ya dokter udah merasa tahu bahwa oh oke pinpoint diagnosanya ini misalkan. Udah deh dia langsung main resep. Terus udah gitu dia nggak tanya lebih dalam bahwa mungkin ada penyebab lain nggak dari keluhan dia gitu. It's a good things to do karena saya pernah belajar tentang kedokteran juga. Jadi di Jepang itu kalau tidak salah ada salah satu syarat buat dokter di Jepang kalau dia visit ke patient dia harus spend minimal 20 menit. Minimal 20 menit. Walaupun udah jelas maksudnya walaupun udah jelas tapi dia harus spend minimal 20 menit. Tujuannya adalah supaya bikin raport antara si pasien dengan si dokternya tersebut gitu. Karena itu salah satu faktor
kesembuhan kan. Soalnya ada kata-katanya Patch Adams. Oh ya. Right? If you treat the disease, is either you win or you lose. Kalau kita penyakitnya kita rawat, either menang atau kalah. Kalau kalah ya berarti mati pasiennya. Tapi if you treat the humans, you will always win. Ya. Iya kan? Berarti memang treatnya harus humannya, manusianya gitu ya. Oke, dan ini salah satu untuk menghiburnya juga. Yang belum kesampaian apa sekarang? Dari medis. Oh ya beda-beda. Kalau saya sih pengen jadi spesialis. Pengen jadi spesialis. Spesialis apa lagi? Tadinya pengen anak. Pengen anak. Kalau yang lain? Nggak tahu. Buat aku sih one step at a time sih. Aku kan masih rata muda. Untuk saat ini ya my goal is jadi dokter dulu lah yang pasti. Sambil kalau bisa ya sambil terusin ini, medis band ini kalau bisa diterusin dan dibawa sampai ke level berikutnya. Ya, Medi? Yang penting bisa hidup. Yang penting lulus dulu. Paling dekat. Kalau Jeremy? Yang belum kesampaian ya apa ya? Ya saya pingin menjadi ikon baru lagi. Ya yang tadi itu ya. Ya seperti itu. Justin? Kalau aku mungkin ntar pengen punya talk show sendiri juga. Jadi karena aku presenter, terus mungkin kedua yang pengen banget adalah mungkin beradu acting dengan Mas Dedi mungkin. Di one day. Wow, ya mantap, Maybe, mantap, kan? mantap. Nggak dibayar nggak apa-apa. Kita bertiga sama Sama Jeremy. Mas Jeremy. Ya saya jadi samsak. Jadi apa dong? tenang, tenang. Sudah ada dokter. Oke, tapi thank you semuanya. Terima kasih udah ada di Hitam Putih. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat pemirsa di rumah. Dan mungkin saya mau tanya, is this your dreams to become a doctor? I think so. Jadi ya kalau saya sih memang dari kecil tuh saya memang pengen jadi dokter. Semenjak dibawa mami saya berobat waktu itu, kayaknya oke banget ya. Dan memang ternyata iya. Jadi buat saya sih ya. It's a dreams ya. Buat saya sih yes. Kalau buat Jeremy, it's a dreams become an anchor. Ya. Yes. Justin? Iya, karena aku juga at the same time hobi juga kan. Karena ada yang bilang kalau misalnya kalau hobi kamu adalah pekerjaan kamu juga, you don't have You're to the work. happiest man in the world. Exactly, and you don't have to work a day in your life gitu kan. Karena apa yang kamu kerjain adalah apa yang menjadi hobi kamu gitu. And that's what I feel. So it's a dreams. It's a dream. Oke, dan yang pasti kalau mimpi itu kalau tidak dilakukan hanya tetap akan jadi mimpi ya. Yes. So I'm gonna take the words over there. Saya tutup kata-katanya dengan kata-kata dia di sana bahwa dreams don't work unless you do. Tidak akan bekerja. Mimpi akan tetap jadi mimpi kecuali Anda berusaha mencapai hal tersebut. Kalau enggak, mimpi Anda akan dikerjakan oleh orang lain. Dan Anda dibayar untuk menjalankan mimpi mereka. Saya dari Coach Cedi Inilah Hitam Putih.